Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Febrianti dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas ichtiologi. Pertanyaannya, jelaskan bagian-bagian utama sistem rangka ikan. Sistem rangka ikan memiliki fungsi utama untuk menegakkan tubuh, menyokong tubuh, atau melindungi organ-organ yang berada di kepala ikan, dan juga membuat butir-butir darah. Sistem rangka pada ikan terbagi jadi 3. Yang pertama, ada tulang kepala atau yang disebut ossa cranium, yaitu sebagai pelindung otak atau melindungi organ-organ indera yang ada di kepala ikan. Yang kedua, ada tulang belakang atau yang disebut ossa vertebrae yang berfungsi sebagai penahan otot dan juga berperan dalam proses pengaturan fosfor homeostatis. Yang ketiga, ada tulang anggota gerak atau yang disebut ossa appendicularis yang berfungsi sebagai stabilitas ikan ketika bergerak. Pertanyaan kedua, jelaskan bagian utama tulang kepala ikan. Tulang kepala ikan terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama ada tempurung kepala atau yang disebut ossa neocranium, yaitu yang berfungsi sebagai melindungi otak. Yang kedua, tulang-tulang wajah atau ossa branchiocranium, yaitu merupakan tulang-tulang yang berada di wilayah oromandibular dan aparatus opercular dan juga arkus-arkus yang membantu fungsi sebagai sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Nomor 3, fungsi tulang kepala. Fungsi tulang kepala pada ikan yaitu sebagai pelindung otak dan juga organ-organ yang ada di kepala ikan, dan juga berperan dalam proses pernapasan dan juga pola makan ikan. Pertanyaan keempat, mengapa terjadi perbedaan bentuk tulang kepala antar ikan? Terjadinya perbedaan bentuk tulang antar kepala ikan dikarenakan habitatnya, seperti contoh pada ikan lele. Ikan lele hidup di dasar perairan. Maka dari itu, dia cenderung memiliki tekanan air yang tinggi. Oleh karena itu, maka di kepala ikan lele terdapat seperti benjolan-benjolan. Jika dibandingkan dengan ikan yang hidup di permukaan, yang cenderung memiliki tekanan air yang rendah, maka di tulang kepalanya tidak memiliki benjolan-benjolan seperti pada ikan lele. Itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antar bentuk tulang di kepala ikan. Pertanyaan kelima, apakah pola makan mempengaruhi struktur tulang kepala ikan? Seperti yang sudah dijelaskan pada fungsi tulang kepala ikan, tulang kepala pada ikan juga berperan dalam proses pola makan. Ikan yang mencari makan di dasar perairan seperti contoh ikan pari, dia memiliki bibir yang elastis dan juga tulang-tulang rahangnya yang tumpul serta tidak memiliki gigi. Jika dibandingkan dengan ikan predator seperti hiu, dia memiliki tulang rahang yang kuat dan tajam. Maka dari itu, tulang kepala pada ikan juga mempengaruhi proses pola makan ikan. Pertanyaan terakhir, fungsi tulang belakang dan faktor yang mempengaruhi bentuknya. Fungsi tulang belakang pada ikan yaitu sebagai penahan otot, fleksibilitas, dan elastisitas selama ikan bergerak. Dan juga tulang belakang berperan dalam proses pengaturan dan penyimpanan fosfor homeostatis. Faktor yang mempengaruhi bentuk tulang belakang, sebagian ikan memiliki 3 faktor dan sebagian ikan memiliki 4 faktor, yaitu yang pertama ada axial vertebrate, adanya tulang Weber. Yang kedua ada abdominal vertebrate, adanya tulang rusuk atau costal. Dan yang ketiga ada caudal vertebrate, adanya SH atau spina hemalis, dan yang terakhir adanya urostylus. Cukup sekian yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.